Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Sahabat-sahabatku fatayat di mana berada, rasanya baru kemarin kita sibuk mempersiapkan kehadiran bulan suci Ramadan. Tapi sekarang kita sudah memasuki ujung Ramadan. Padahal di bulan Ramadan ini begitu sangat mengasyikan. Bisa kita lihat di Ramadan lah, ketika biasanya masjid-masjid kosong, di bulan Ramadan dipenuhi dengan jamaah, baik sholat fardu, apalagi di sholat isya dan selanjutnya sholat tarawih. Di bulan Ramadan kita sering mendengarkan tadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan juga banyak orang yang bisa sempat menghatamkan Al-Quran sekali, dua kali, bahkan bisa berkali-kali. Di bulan Ramadan juga kita bisa makan kita lebih bergizi, lebih teratur dan lain sebagainya. Tapi tak terasa sekarang kita sudah ada di ujung Ramadan. Sahabat-sahabatku, diriwayatkan pada akhir Ramadan para malaikat bumi dan langit menangis umat Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mendapatkan musibah yang besar. Para sahabat penasaran, bertanya kepada Rasulullah, musibah besar tersebut apa ya Rasul? Rasul menjawab, musibah besar itu adalah kita atau umat Nabi Muhammad akan berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa yang penuh dengan keberkahan. Bahkan diriwayatkan apabila umat Rasulullah mengetahui keistimewaan dari bulan Ramadan, pasti akan selalu berdoa meminta pada Allah, ya Rabb, jadikan bulan-bulan semuanya bulan Ramadan. Sahabat-sahabatku, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan juga Al-Baihaqi, bahwasanya puasa Ramadan atau Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase 10 awal Ramadan, di mana 10 awal Ramadan ini Allah membuka pintu rahmatnya. Karena di fase inilah fase terberat yang kita lakukan, yang kita rasakan, karena kita adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru, baik dari aktivitas, dari konsumsi makanan dan sebagainya. Lalu ketika kita sudah sukses di fase ini, di fase yang kedua, 10 hari kedua di bulan Ramadan, Allah membuka pintu maghfirahnya lebar-lebar untuk kita. Maka bisakah kita menjawab tantangan Allah? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka disinilah kesempatan kita untuk mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Allah dengan apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita sebelum Ramadan ataupun bahkan ketika kita membuat kesalahan di bulan Ramadan. Dan fase yang ketiga di 10 hari terakhir sekarang ini adalah fase Itsqu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud nar di sini adalah kesombongan. Karena memang hati-hati para sahabat, karena di akhir Ramadan inilah orang banyak yang berbondong untuk bersedekah, khususnya zakat, infak dan sebagainya. Memang kita memberi, tapi kadang-kala orang lupa untuk mengontrol dirinya sehingga kesombongan itu keluar. Padahal Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil-manni wal-adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Jadi jangan sampai sedekah yang kita sudah berikan itu hangus atau pahalanya hilang hanya karena kita sombong, kita menyebut-nyebutnya dan juga menyakiti orang yang sudah kita berikan infak ataupun sedekah, apalagi zakat. Sahabat-sahabat fatayat yang berbahagia, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kita mau berpisah dengan Ramadan sedih
atau bahagia? Mungkin bahagia bagi orang yang sudah merasa bahwa ibadahnya yang sudah dilakukan selama Ramadan sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Tapi pasti kita akan sedih ketika merasa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan masih banyak kekurangan dan kita merasa belum melakukan apa-apa. Padahal di bulan Ramadan inilah kita harusnya memompa diri, harus mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Lebih mempertebal cinta, karena apa? Dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita akan lebih ringan, kita akan lebih berniat hanya mencari ridho Allah dalam melakukan ibadah. Karena dulu pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan datangnya hari kiamat ya Rasul?" Rasul menjawab, tidak langsung menjawab. Rasul bahkan bertanya, ada apa bertanya dengan datangnya hari kiamat? Apa yang sudah disiapkan untuk kedatangan hari kiamat? Para sahabat menjawab, kita tidak menyiapkan, belum siap apa-apa. Yang jelas kami sangat cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Sahabat-sahabat, Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta. Jadi engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi ketika kita cinta betul sama Allah dan juga Rasulnya, maka insya Allah kita pun akan kelak bersama dengan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku, sudahkah kita memberikan hak di bulan Ramadan ini? Karena ini sudah minggu terakhir, detik-detik Idul Fitri akan datang. Maka tidak semua orang bisa meraih Idul Fitri. Karena apa? Lebaran mungkin orang bisa. Semua orang bisa mengikuti Lebaran, ikut arah-arahan, merayakannya. Tetapi tidak semua orang bisa meraih Idul Fitri. Ada beberapa ciri orang yang bisa meraih Idul Fitri. Yang pertama, diantaranya adalah orang yang bisa jauh dari dosa, bisa mengontrol dirinya, bisa mengontrol hawa nafsu, tidak iri, tidak dengki. Dan itu bisa kita dapat di madrasah Ramadan kemarin. Sudah sukses kita atau belum, maka itu diri kita yang tahu. Dan ciri yang kedua adalah kita lebih dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, kita sangat senang melakukan kebaikan. Bukan hanya amal soleh, tetapi juga muslih. Amal soleh hanya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, tapi kalau muslih adalah berbuat baik untuk diri kita dan juga orang lain. Sahabat-sahabatku, sebentar lagi Idul Fitri. Memang tradisi kita Idul Fitri, di mana yang ketika Ramadan semua berbondong ke masjid, maka ketika Idul Fitri beralih ke mall, pasar atau lain sebagainya. Itu sudah tradisi. Maka jadi kita tradisi tersebut boleh, tetapi sebenarnya Idul Fitri bukan berarti harus baju baru. Memang Rasulullah bersabda bahwa pakailah pakaian terbaikmu yang wangi, yang paling indah yang kita miliki. Tetapi tidak itu tujuan dari Idul Fitri sendiri. Kata-kata bijak, laisal 'id liman libasal jadid. Jadi Idul Fitri tidak hanya melulu tentang baju baru, walakinnal 'id liman taqwahu yazid. Idul Fitri adalah orang yang bertambah ketakwaannya dibanding sebelum Ramadan. Ketakwaan setelah Ramadan akan semakin bertambah. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, Rasulullah bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Jadi amal itu tergantung pada endingnya, pada finishingnya. Sebagaimana bangunan rumah, ketika sudah proses 70%, maka 30% adalah finishingnya. Disitulah akan dilihat hasilnya. Begitu juga amal Ramadan kita, disinilah ending kita. Maka mari di minggu terakhir ini kita perbanyak ibadah, perbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatku, Ramadan akan pergi dan tahun depan pasti akan ada lagi. Tapi jika kita yang pergi, maka sudah pasti kita tidak akan mungkin mengulanginya lagi.
Maka di akhir Ramadan ini mari kita senantiasa berdoa semoga Allah memberi kita usia panjang sehingga kita bisa menemui di Ramadan yang akan datang. Dan di momen Syawal ini jadikanlah momen sebagai pembaharuan, membaharu semangat kita untuk senantiasa mempertebal ketakwaan dan juga memberi pembaharuan kita terhadap semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Sahabat-sahabatku, besok akan hari raya, maka kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair amin amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqdi bi ibadil wafirah li walau fi darajil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.